Pemirsa, rekayasa lalu lintas berupa one way nasional resmi diberlakukan di tol Trans Jawa siang ini. One way nasional diberlakukan mulai dari kilometer 70 tol Jakarta Cikampek hingga kilometer 414 tol Kalikakung. One way nasional diberlakukan sejak pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Pemberlakuan one way nasional diberlakukan usai seremoni flag off oleh Menteri Perhubungan Dodi Purwagandi. Acara ini turut dihadiri oleh Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan hingga Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Faizal. Sebelum one way nasional diberlakukan, polisi lebih dulu membersihkan jalur dan rest area dari arah masuk Jakarta. Sementara kendaraan ke arah Jakarta dialihkan ke jalan arteri. Dalam momen ini, Menteri Perhubungan sempat mendatangi beberapa mobil pemudik yang masuk antrian jalur one way nasional. Dodi Purwagandi menyapa dan memberikan bingkisan untuk pemudik. Dengan dimulai hitungan 3, 2, 1. Langsung saja pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk kembali memantau arus mudik di sejumlah titik. Sudah ada reporter berita 1 Cesa Andini dan juru kamera Kowil Joseph di gerbang tol Cikampek Utama. Kemudian reporter Teguh Adi dan juru kamera Faris Alfandini di kilometer 57 tol Jakarta Cikampek. Serta reporter Alfi dan Rizky dan juru kamera Eko Miadi di stasiun Pasar Senen Jakarta. Kita akan ke Cesa terlebih dahulu. Cesa, pantauan pada sore hari ini setelah diberlakukannya one way nasional. Kalau di gerbang tol Cikatama saat ini seperti apa? Ya, Adisa dan juga pemirsa, memang tadi pagi berdasarkan pantauan kami di gerbang tol Cikampek Utama atau Cikatama yang merupakan akses utama menuju Trans Jawa ini sempat terjadi kepadatan. Adapun setelah diberlakukannya one way nasional dan juga one way lokal yang dilakukan pada sore hari kemarin ini sudah mulai terurai kembali kepadatannya, di mana pada sore hari ini kondisi arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar walaupun ada sedikit kepadatan di area gardu tol untuk melakukan transaksi pembayaran. Apabila kami merujuk begitu pada data harian Jasa Marga, ini sudah ada lebih dari 62.000 kendaraan per pukul 3 sore yang melintas melalui gerbang tol Cikampek Utama dari arah Jakarta menuju timur atau menuju Trans Jawa begitu. Dan tentunya ini sudah dilakukan langkah antisipasinya dengan yang tadi Anissa sempat sebutkan terkait rekayasa lalu lintas one way nasional. Dan saat ini pemirsa, juru kamera saya Joseph Kowal akan menunjukkan bagaimana kondisi khususnya di gerbang tol Cikampek Utama. Saat ini kendaraan di sini masih didominasi oleh kendaraan pribadi, di mana tadi kami juga sempat melihat ada beberapa mobil yang membawa angkutan di atas mobilnya yang mengindikasikan bahwa sejumlah orang atau arus kendaraan di sini ini sedang melakukan perjalanan mudik. Selain itu juga bis antar kota cukup mendominasi arus kendaraan hingga sore hari ini. Kemudian terkait rekayasa lalu lintas one way atau satu arah nasional yang diberlakukan sore hari tadi sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat ini sudah cukup mengurai kepadatan yang terjadi pagi hari tadi, di mana rekayasa lalu lintas one way ini berlaku dari kilometer 70 tempat saya melaporkan sampai dengan kilometer 414 di gerbang tol Kalikangkung. Selain itu juga rekayasa lalu lintas kontraflow juga ikut dilakukan pemirsa dari kilometer 36 sampai dengan kilometer 70 tempat saya melaporkan saat ini. Tentunya hal ini dilakukan untuk mengurai adanya kepadatan yang terjadi di gerbang tol Cikampek Utama, khususnya yang menuju Trans Jawa. Adapun dapat kami informasikan juga sebenarnya pada hari kemarin ini juga telah dilakukan rekayasa lalu lintas one way. Adapun yang kemarin itu bersifat lokal atau sepenggal saja, di mana pada hari kemarin hanya berlaku pada kilometer 70 sampai dengan kilometer 263, sehingga dapat kami sampaikan untuk rekayasa lalu lintas one way hari ini itu diperpanjang. Namun masih bersifat situasional nih Anissa, jadi memang kami akan menyesuaikan dengan diskresi pihak kepolisian, di mana skema yang direncanakan itu apabila volume kendaraan sudah melampaui batas volume yakni sebanyak 8.000 kendaraan per jam, maka nanti akan dilakukan rekayasa lalu lintas one way. Anissa.
One way masih efektif dan berhasil untuk mengurai dari volume kepadatan kendaraan ya. Kita akan tahan dulu, Cesa akan pantau juga situasi di Stasiun Pasar Senen Jakarta. Ada rekan Alvida bersama dengan juru kamera Eko Miyadi. Alvida, pantauannya pada sore hari ini seperti apa untuk kepadatan penumpang begitu di Stasiun Pasar Senen? Apakah terjadi juga kendala yang dialami oleh para penumpang atau masih berjalan secara normal pada sore hari ini? Selamat sore Anissa dan juga pemirsa. Berdasarkan pantauan kami di Stasiun Pasar Senen ini memang ramai sekali dipadati oleh penumpang yang akan melakukan perjalanan keluar Jakarta maupun baru saja tiba di Jakarta. Dan kalau kami pantau ya sore hari ini nampaknya semakin sore semakin ramai penumpang yang ada di Stasiun Pasar Senen. Sejauh ini tidak ada kendala yang berarti, namun memang ketika ramai tadi antriannya juga cukup padat dan juga sampai banyak orang yang menunggu dan duduk lesehan begitu di lantai-lantai yang tersedia di Stasiun Pasar Senen ini. Dan sebagai informasi juga Anissa, memang pada periode angkutan lebaran ini Stasiun Pasar Senen mengalami lonjakan penumpang yang cukup signifikan. Pada hari ini saja PT KAI Daob 1 Jakarta mencatat bahwa ada 22.000 orang lebih yang melakukan perjalanan dari Stasiun Pasar Senen menuju ke kota-kota lainnya. Sementara itu ada 10.000 orang yang tiba di Stasiun Pasar Senen untuk menghabiskan periode libur lebaran di Jakarta. Artinya pada hari ini 18 Maret 2026 ada sekitar kurang lebih 32.000 orang yang hilir mudik di Stasiun Pasar Senen ini. Dan kalau kami pantau juga memang aktivitas di Stasiun Pasar Senen ini cukup padat ya. Ada berbagai orang juga yang mulai memasuki untuk nantinya melakukan keberangkatan pada sekitar pukul 17.40 waktu Indonesia Barat, keberangkatan terdekat dari di Stasiun Pasar Senen ini. Dan meskipun mereka baru akan berangkat sekitar pukul 17.40, namun kami memantau juga memang banyak para pemudik yang mulai yang sudah tiba untuk mengantisipasi kemacetan. Dan sebagai informasi juga memang ini ada 1,2 juta tiket yang disediakan oleh PT KAI Daob 1 Jakarta selama periode mudik lebaran ini. Anissa, kembali ke Anda. Baik, kita juga akan memantau di lokasi dari gerbang tol ataupun di rest area kilometer 57. Di sana sudah ada rekan Teguh Adi. Teguh, sebelumnya Anda sempat melaporkan begitu ya testimoni dari pemudik yang menggunakan rest area. Lantas kalau pada sore hari ini pantauan Anda, apa laporan yang bisa disampaikan yang menarik, Teguh? Ya, Nisa, kurang lebih kondisinya sama seperti beberapa saat yang lalu saat saya melaporkan langsung kondisi di rest area kilometer 57. Saat ini saya sedang berada di pinggir jalan tol Jakarta Cikampek yang mengarah ke arah timur Pulau Jawa atau Trans Jawa. Kondisinya saat ini semakin sore semakin ramai kendaraan, terutama kendaraan pribadi dan bus, Anissa dan juga pemirsa. Memang kendaraan-kendaraan yang mengarah ke arah Trans Jawa ini didominasi oleh kendaraan para pemudik yang akan pulang kampung ketika lebaran. Dan kalau misalnya saya memantau dari aplikasi Trafo yang disediakan oleh Jasa Marga, itu kemacetan atau kepadatan masih terjadi di sekitar kilometer 39 hingga ke kilometer tempat saya berada. Dan dapat dilihat juru kamera Berita 1 Farisa Elvandini akan memvisualisasikan kepada pemirsa Berita 1 situasi terkini di ruas tol Jakarta Cikampek. Ini ada didominasi oleh kendaraan-kendaraan pribadi dan juga bus, Anissa. Dapat dilihat kepadatan semakin sore, semakin malam, semakin ramai pula kendaraan-kendaraan yang memadati ruas tol Jakarta Cikampek. Memang kalau misalnya saya melihat tren dari kemarin, itu rata-rata pemudik memilih untuk bepergian ketika malam hari karena cuaca yang mendukung untuk tidak panas di jalan. Karena memang Anissa, ketika saya melihat cuaca saat ini di sekitar Karawang tempat saya melaporkan, ini cuacanya cukup terik sekitar 33 derajat, Anissa dan juga pemirsa, sehingga para pemudik banyak sekali ketika siang tadi yang akhirnya memutuskan untuk beristirahat sejenak di sekitar ruas tol Jakarta Cikampek. Kemudian selain itu,
di sekitar rest area ini juga sempat diberlakukan buka tutup rest area, atau di tepat di belakang saya, sekitar 500 di belakang saya itu ada antrian mobil, Anissa dan juga pemirsa, di mana antrian mobil itu adalah para mobil yang akan mengisi BBM ataupun mengecas kendaraan listrik mereka ataupun untuk beristirahat di sekitar rest area, karena memang di rest area sendiri ini diberlakukan regulasi berupa para pemudik hanya diperkenankan untuk 30 menit di sekitar rest area menghindari penumpukan yang terjadi. Kalau misalnya saya dapat gambarkan situasi di rest area ini, kondisinya menumpuk para pengemudi mobil ini sedang mencari parkiran, karena memang ketika kami mencoba parkir pun di sini cukup sulit untuk mencari parkiran. Anissa, kembali ke Anda. Baik, kepadatan semakin sore semakin tampak terjadi begitu ya di Tol Jakarta Cikampek. Teguh Adi, terima kasih atas informasi yang sudah disampaikan. Sebelumnya ada rekan Alvida bersama dengan juru kamera Eko Biadi dari Stasiun Pasar Senen dan juga rekan Cesa Adi bersama dengan juru kamera Kowel Joseph. Rekan-rekan, terima kasih banyak atas informasinya. Jaga kesehatan dan juga keselamatan. Selamat kembali bertugas. Ya pemirsa, demikian breaking news berita 1, saya Adisa Fauzia atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terus saksikan BTV Bersatu Menginspirasi.